Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Pada pelajaran kali ini kita akan bahas tentang zakat harta perdagangan atau tijarah. Qala al-muallifu rahimahullah wa amma zakatut tijarati fanisabuha nisabu mashturiyat ay urudut tijarati bihi minan naqdain wan naqdani huma adh-dhahabu wal fiddah. Sedangkan zakat harta perdagangan dalam bahasa Arab itu disebut tijarah. Maka nisabnya adalah nisab modal yang digunakan untuk membeli harta perdagangan itu. Ya, nisab ukurannya harta perdagangan itu adalah nisab modal yang digunakan untuk belanja harta atau belanja barang untuk didagangkan. Sebelumnya pengertian berdagang itu sendiri adalah memutar uang sebagai modal atau harta sebagai modal untuk dibelanjakan barang lalu didagangkan, dijual, kembali lagi menjadi uang, kemudian dibelanjakan lagi barang, kemudian menjadi uang lagi, dan begitu seterusnya untuk mencari keuntungan. Itu yang dimaksud dengan berdagang. Jadi berdagang itu adalah orang yang punya modal kemudian digunakan untuk belanja barang, lalu dijual lagi setelah itu barang yang dibelanja dia beli itu dijual lagi untuk mencari untung. Kalau sudah dapat untung kan berupa uang lagi, maka harta tersebut itu tetap digunakan untuk belanja lagi sebagai modal. Untungnya digunakan untuk keperluan kebutuhan yang harus dia penuhi, kebutuhan hidupnya. Begitu seterusnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan, maka itu yang disebut dengan berdagang atau tijarah. Maka di sini disebutkan nisab dari harta perdagangan itu, zakat perdagangan itu nisabnya adalah nisab dari harta perdagangan. Nisabnya adalah nisab modal yang digunakan untuk membeli harta perdagangan. Nisab modal yang digunakan untuk membeli harta perdagangan. Misalnya modal awalnya ketika beli atau ketika belanja barang untuk didagangkan itu adalah memakai emas. Maka untuk ukuran nisabnya adalah dengan ukuran nisab emas. Kalau memakai modalnya itu adalah perak atau dirham, maka ukuran untuk nisab zakatnya adalah dengan perak. Jadi tergantung dua itu. Dalam mazhab Syafi'i
naqdani itu adalah hanya emas dan perak. Lalu bagaimana yang terjadi saat ini? Kan orang tidak pakai dirham, tidak pakai dinar, tapi pakai uang kertas. Cara menghukuminya menurut mazhab Syafi'i adalah nisabnya itu dilihat yang paling terakhir berlaku di daerah tersebut, di negara tersebut, di zaman dahulu. Maka kalau diteliti dari sejarah, Indonesia ini pernah diberlakukan mata uang dari kepingan emas yang berupa kepingan emas atau kepingan perak. Tapi yang dipakai di Indonesia ini adalah yang terakhir adalah yang terbuat dari emas, kepingan uang dari emas. Ya, kalau di Arab disebut dengan dinar. Maka untuk ukuran zakat harta perdagangan ini nisabnya dilihat dengan nisabnya emas. Ya, begitu juga di daerah lain, barangkali misalnya di suatu negara, ya, ternyata yang paling terakhir dipakai adalah dirham atau perak, maka untuk menghitungnya adalah dengan perak. Nah, ini adalah zakat perdagangan, bagaimana menentukan nisabnya. Jika sudah mencapai nisab ini, maka baru ada kewajiban zakat. Wadzalika li'anna zakatat tijarati tuqawwamu bimashturiyat bihi. Ini disebabkan karena zakat harta perdagangan itu dinilai atau dihitung dengan modal yang dibeli dengannya. Dihitung nilainya dengan modal yang dibeli dengannya. Fa in ishturiyat bil-dhahab fa bil-dhahab, wa in ishturiyat bil-fiddah fa bil-fiddah, wa in ishturiyat bi ghairihima fatuqawwamu bin naqdil ghalibi fi dhalikal balad. Jika dibeli dengan emas, artinya modal awalnya itu adalah dinar, maka dinilai dengan emas. Dihitung nilainya itu dengan disesuaikan dengan nisab emas. Jika dibeli dengan perak, maka dinilai dengan perak, dan jika dibeli dengan selain emas dan perak, seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, yaitu dibeli dengan uang kertas, maka dinilai dengan nakad yang lebih banyak dipakai di daerah tersebut. Tapi karena di sini juga nggak dipakai dinar dan dirham atau emas dan perak sebagai alat tukar, maka dilihat zaman dahulu yang paling terakhir pernah dipakai. Sementara itu, menurut penelitian sejarah menyebutkan bahwasanya yang pernah paling terakhir dipakai di Indonesia itu adalah mata uang berupa kepingan emas dan kepingan emas atau alat tukar yang terbuat dari dari emas. Kepingan uang yang terbuat dari bahan emas. Wala yu'tabaru nisabu illa akhirul haul. Dan tidak diperhitungkan nisabnya kecuali di akhir tahun. Fa idza balagat amwalut tijarati akhirul hauli nisaban wajabatiz zakatu wa illa falah. Maka jika harta perdagangan di akhir tahun mencapai nisab, maka wajib zakat. Jika tidak, maka tidak wajib zakat. Maksud dari akhirul haul atau akhir tahun itu adalah jika sudah berlalu 1 tahun. Tidak harus dihitung akhir tahun berarti pada bulan terakhir dari 1 tahun. Misalnya Dzulhijjah, dalam bulan Qamariyah itu kan bulan terakhir adalah Dzulhijjah, tidak harus seperti itu. Tapi dihitung pada saat pertama kali dia
mulai berdagang, mulai melakukan tijarah, mulai usaha ya, untuk berdagang itu kapan? Lalu dihitung pada tahun yang akan datang di bulan yang sama. Ya, itulah yang disebut dengan akhir tahun atau sudah jatuh tempo 1 tahun. Dihitung pada saat itu. Misalnya sekarang bulan Jumada al-Akhirah. Ada orang yang mulai pada bulan ini berdagang. Maka nanti setelah ya, berlalu 1 tahun, artinya tahun yang akan datang di bulan yang sama, yaitu Jumada al-Akhirah, dihitung harta perdagangan yang dimiliki, dihitung aset barang-barang yang ada di toko semuanya dihitung, yang masih tersisa belum terjual dihitung ya, misalnya dia jual beli perabot ya, ada ember, ada gayung, ada piring, ada keranjang, ada rak piring, ada sendok, ada garpu, macam-macam untuk perabot ya, dihitung harga belinya ya, dihitung ya, harga belinya berapa semuanya. Kalau ternyata di total itu adalah nilainya semua yang ada di tokonya itu barang-barang yang masih tersisa kurang dari nisab emas, kurang dari nilai dari nisab emas. Misalnya kan nisab emas itu adalah 85 gram kalau emas murni. Nilainya 85 gram, misalnya kalau saat itu ternyata adalah 85 juta. Kemudian dihitung ternyata barang-barang yang dia dagangkan yang masih ada setelah berlalu 1 tahun itu hanya 60 juta, maka berarti ya, karena ngitungnya ini dengan emas bukan dengan perak ya, maka berarti belum mencapai nisab emas ya. Tapi kalau dihitung ternyata masih banyak 100 juta di gudang di ini yang masih ada di toko, yang ada di gudang, ternyata totalnya adalah 100 juta, maka berarti itu wajib zakat karena sudah mencapai ukuran nisab emas. Dan berapa kewajiban zakatnya? Kewajiban zakatnya adalah wajibu fiha ay zakatit tijarati rubu'u ushril qimah. Yang diwajibkan zakatnya itu adalah dalam zakat tijarah ini adalah 1/4 dari 1/10 nilainya, seperti zakat emas dan perak kemarin, yaitu 2,5%. 1/4 dari 1/10 itu adalah sama dengan 2,5%. Misalnya tadi contohnya dia punya harta perdagangan senilai 100 juta. Berarti sudah mencapai nilai nisabnya emas 85 gram kalau emas itu. Nah, kalau harganya 1 juta per gram misalnya, berarti kan sudah di atas nisab emas, itu sudah mencapai nisab emas bahkan lebih kalau 100 juta, maka berarti ada kewajiban zakatnya 2,5%-nya ya, 2,5% dari itu dizakatkan, dikeluarkan zakatnya. Kalau dihitung ya, nilainya secara nilainya kalau 100 dibagi 2,5 itu ada berapa? 100 dibagi 10 itu sama dengan 10. Kemudian dibagi 10 dibagi 4 itu adalah yang 2
2.500.000. Ya, 2.500.000. Kalau ya, ingin mengeluarkan zakat maka senilai itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu dikeluarkan zakatnya itu dengan emas. Ya, dengan emas atau dengan perak sesuai dengan apa yang tadi digunakan untuk perhitungan nisabnya. Ya, dikeluarkan dalam bentuk emas dan perak itu yang senilai 2.500.000 rupiah. Ya, itu contohnya seperti itu. Dikeluarkan dalam bentuk emas dan perak. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab selain Syafi'i boleh dikeluarkan dalam bentuk harta perdagangan, dalam bentuk barang jualan yang dijual itu. Misalnya orang ini punya jualan perabot, maka ya, dalam bentuk perabot itu dikeluarkan zakatnya, dibagi ke orang miskin, ya perabotan rumah tangga yang mereka butuh, silahkan ambil sebagai zakat, diberikan kepada mereka. Misalnya begitu. Ada di sebagian mazhab yang seperti itu. Misalnya ya punya bisnis perdagangan alat tulis kantor, ATK, ya, kertas, ya, pensil, pulpen, macam-macam itu, tinta. Ada yang bisa seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i keluarkan zakatnya tetap berupa emas dan perak. Tapi kalau atau perak sesuai dengan yang berlaku atau yang digunakan untuk menghitung nisabnya tadi. Adapun selain mazhab Syafi'i ada yang boleh menzakatinya dalam bentuk barang yang didagangkan itu, yaitu ya alat-alat tulis dan alat-alat kantor. Itu dikeluarkan sebagai zakatnya menurut selain mazhab Syafi'i. Ada yang membolehkan selain mazhab Syafi'i dengan nilainya, dengan qimahnya, yang dikeluarkan dalam bentuk barang yang didagangkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i dikeluarkan dalam bentuk emas dan perak. Emas yang senilai, misalnya contohnya tadi 2.500.000. Kalau dia hartanya adalah 100 juta harta perdagangan yang dia miliki. Setelah berlalu 1 tahun berdagang, maka itu baru dikeluarkan zakat emas yang dengan nilai atau dengan harga segitu. Tadi disebutkan bahwasanya dihitung kapan, pada saat berlalu 1 tahun, sudah jatuh tempo 1 tahun. Maka di sini diistilahkan dengan akhirul haul. Ya, maka tidak harus dikeluarkan itu di bulan Ramadan, tidak seperti yang sebagian orang ini salah pahami. Zakat itu ya di bulan Ramadan saja gitu. Padahal dia jualannya pertama kali mulai berdagang bukan bulan Ramadan. Ya, maka itu dianggap sebagai apa? Kalau seandainya dia seharusnya sudah zakat di bulan Jumadal Akhirah seperti sekarang ini, tapi dia menundanya sampai 2 bulan lagi, yaitu setelah jatuh Ramadan, di akhir Ramadan lagi gitu. Maka yang seperti itu sudah termasuk mengakhirkan zakat dari waktu. Padahal yang dianjurkan adalah menyegerakan zakat ketika sudah jatuh tempo waktunya untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali ada hal-hal yang membolehkan. Dan tidak termasuk yang membolehkan itu adalah menundanya karena melihat waktu nanti Ramadan baru dikeluarkan, tidak. Contohnya itu kalau misalnya belum menemukan orang yang berhak menerima zakat, maka siapa lagi mau dibayarkan, gak ada yang berhak menerima. Seperti di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena saking makmurnya semua rakyatnya, sehingga susah untuk mencari orang yang berhak menerima zakat, diceritakan begitu saat itu.
Maka yang seperti itu bisa ditunda karena ada uzur sampai ketemu orang yang berhak menerima zakat. Rubu ushril qimati ay qimati amwalit tijarah wa yukhriju az-zakata dhahaban in kana taqwimuha bihi aw fiddatan in kana taqwimuha biha. Yakni dinilai harta perdagangan. Zakat ini dikeluarkan berupa emas jika dinilai dengan emas atau berupa perak jika dinilai dengan perak. Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Wa malu syakhsaini, dan harta dua orang, al-khalitaini yang dicampur atau dikongsikan, dua orang berkongsi dalam perdagangan, misalnya dalam berdagang, sehingga satu toko itu yang barang yang dijual milik dua orang, separuhnya milik Fulan, separuhnya milik Zaid, separuhnya milik Umar, berkongsi. Awil khulata, atau banyak orang, tidak dua orang saja tapi dua atau lebih. Kama li syakhsil wahidi, itu seperti harta satu orang. Fin nisabi, fi qadri nisabi, dalam ukuran nisab, wal qadril mukhraji, dan ukuran yang zakat yang dikeluarkan. Fa idza hasalatil khultah, jika terjadi khultah atau terwujud khultah, ya, berkongsi dua orang dalam harta yang sama. Misalnya orang berkongsi dalam peternakan, misalnya, kan bisa juga. Kemudian ya, kandangnya sama, tempat makannya sama, yang menggembalakan juga sama, tempat untuk mencari makan saat digembalakan itu maksudnya sama gitu, tempat istirahatnya sama, tempat minumnya juga sama. Tapi di situ ada separuh dari 40 ekor kambing itu punya Zaid, separuhnya lagi punya Umar. Ya. Kalau sudah terjadi begitu, atau di satu toko itu separuh 50% dari barang itu milik Zaid, ya, separuhnya lagi milik Umar. Ini terjadi kongsi atau khulfah, bercampur harta. Dua orang itu seperti satu orang saja dalam menghitung nisabnya, dan untuk yang dikeluarkan tidak harus mengeluarkan sendiri-sendiri. Wa kana al-majmu'u nisaban, dan sudah dihitung ternyata ya totalnya mencapai nisab. Akhraju jami'an kama law kana al-maliku li hadzal mali syakhsan wahidan. Ya, maka yang dikeluarkan zakatnya itu mereka semua, meskipun banyak orang tapi tidak zakat masing-masing, tetapi zakatnya jadi satu. Seperti jika harta tersebut dimiliki oleh satu orang saja. Idza kamulat syurutul khultah, jika sempurna atau terpenuhi, ya, jika sudah terpenuhi syarat-syarat untuk khultah. Wa hiya tu'lamu min kutubin aktsara bastan, yang bisa diketahui dari kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Insyaallah kita akan mempelajarinya suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada harta milik banyak orang yang berkongsi untuk perdagangan atau peternakan, misalnya hewan ternak, kambing misalnya, maka itu zakatnya adalah satu, tidak masing-masing. Yang seperti ini aja tidak diwajibkan zakat sendiri-sendiri. Ya. Kalau ada 100 orang misalnya berkongsi dalam perdagangan, kemudian perdagangannya itu ya jadi satu, maka zakatnya itu adalah satu. Ya tentunya kan yang semakin banyak ininya kan semakin besar hartanya, dan semakin banyak yang harus dikeluarkan untuk zakatnya. Tidak wajib satu-satu. Ya, tidak seperti yang dipahami oleh umumnya orang saat ini. Dapat hadiah 2,5% dipotong,
katanya nggak tahu, nggak zakat, dapat gaji bulanan dipotong 2,5%, itu dari mana asalnya, wallahu a'lam. Yang pasti itu bukan dari ajaran para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka ya, jangan sekedar ikut-ikutan orang. 2,5%, 2,5%, nanti 2,5% bukannya diserahkan ke orang fakir miskin, malah diambil masuk kantong sendiri. Karena itu sebagian orang menggunakan itu sebagai modus untuk mengambil harta orang lain, seperti kelompok ya, Ikhwan yang ada di Amerika. Kelompok Ikhwan itu mereka menggunakan modus ini untuk memperkaya diri dan untuk memperkaya organisasi mereka saja, dan ditasarrufkan setelah diambil dari orang-orang kaya untuk kepentingan yang bukan termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita kalau ada orang ingin berbuat baik, kan saya ingin berbuat baik dengan 2,5% dari gaji saya, iya, berbuat baik, bersedekah, berinfak, tapi jangan dikatakan ini sebagai zakat. Itu saja yang kita ingin jelaskan kepada orang, bahwasanya zakat itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi tidak ada namanya zakat profesi ya, atau apa saja yang mereka buat istilah-istilah baru seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan tahlil dan salawat. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.